Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita sudah belajar. Kita masuk ke bab 4 teman-teman. Oke, bukan bab 4 ini. Ini seharusnya coba kita sidebar coba. Oke, ini bukan bab 4 tapi part 4 dari bab 1 teman-teman. Part 4 dari bagian 4 dari part 1. Ini part 1 tentang programming fundamentals. Ini Python basic kita sudah lewat dan sekarang kita masuk di function teman-teman. Di function kita akan mulai belajar. Oke, apa itu function? Mari kita langsung lihat. Oke, function is like a mini program within a program. Jadi function itu seperti sebuah program kecil atau mini di dalam sebuah program teman-teman, seperti ini. Di dalam sebuah program. Dan Python itu dia menyediakan beberapa function yang sudah built-in. Katanya ada print, ada input, ada len, yang kita sudah pelajari dari chapter sebelumnya. Dan kita juga bisa buat kita punya function sendiri katanya, write your own. Oke, di chapter ini kita akan membuat function, lalu explore call stack, lalu variabel dan segala macam. Oke, sekarang kita buat program. Kita buka Visual Studio Code teman-teman. Kita buka Visual Studio Code, kita bagi layar. Oke, kita new. Ini kita perkecil dulu. Oke, ini dia. Kita buat file baru namanya hello function. Save hello funcs.py. Oke. Def hello. Oh ya, oke. Di sini kita ada komentar. Cetak 3 salam, greetings. Print good morning. Lalu print good afternoon. Lalu print good evening.
kita tinggal panggil hello fungsinya hello print one more time. Hello. Oke, mari kita baca penjelasannya dulu. The first line is the def statement. Jadi baris pertama ini adalah def statement, namanya ini ada def di sini, which is define a function name hello. Jadi dia bilang si def statement ini kita gunakan untuk mendefinisikan define a function name hello, sebuah fungsi yang kita fungsi yang kita namai hello. Lalu kode di dalam blok yang mengikuti si def statement ini, def statement ini adalah body dari si function. Jadi ini adalah body dari si function, teman-teman. Kalau yang print ini kan komentar ya, seperti itu katanya. Oke. Kode di dalam sini akan tereksekusi ketika fungsinya dipanggilnya, tereksekusi ketika si function dipanggil seperti ini. Hello, nanti dia panggil print yang ini. Lalu kalau panggil lagi print yang ini, seperti itu. Oke, bukan ketika si function didefinisikan. Oke, berarti walaupun kita definisikan ini dan kita tidak ada buat apa-apa sih, katakanlah kita komentar, dia seharusnya tidak terjadi apa-apa. Nanti kita coba rame. Oke. The hello lines yang ini setelah function ini adalah function calls. Jadi di kode program sebuah function calls itu hanya sebuah fungsi nama fungsi yang diikuti oleh ini nih, kurung ini. Oke. Satu kali kita panggil hello, ternyata dia print semua ini, teman-teman. I see. Kali kedua dia print lagi. Coba kita ini. Kalau kita satu kali, seharusnya dia print satu kali. Print 3 ini satu kali. Coba. Iya, ternyata. I see. Jadi ternyata ketika kita panggil satu kali fungsinya, itu dia akan print satu kali, print semua yang ada. Ketika kita panggil fungsi ini, dia akan print semua yang di dalam fungsi ini. Oke. Karena ini dipanggil 3 kali, maka ada sekitar 9 pesan yang message yang dicetak di 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 dengan ini, 7, 8, 9, 10. I see. Oke. Jadi si fungsi ini kita berguna untuk kita
menghindari, kita harus copy paste kode setiap, istilahnya harus menulis kode yang sama lah untuk kita running itu. Oke. Oke, kita ada argumen dan parameters. Oke, when you call print or len function, you pass it values call argument. Okay, by enter them between the parentheses. You can also define your own function that accept argument. Entering this example into the file editor. Oke, hello function 2. Oke, hello function 2. Oke, say hello. Print the tree to the name provided. Good morning, please name. Oke, di sini ada say hello. Say hello to name. Oke, name kita di sini juga place name, kita di sini juga place name. Lalu di sini say hello to Alice. Say hello to Bob. We did this. Oke. Coba kita running. Oke, good morning Alice. Good morning Alice. Good morning Alice. Good afternoon Alice. Oke. The definition of the say hello to function has a parameter called name. Oke. Jadi si function ini punya parameter namanya name. Oke, ini namanya parameter. Lalu jadi parameter itu adalah sebuah variabel yang berisi argumen. Oke. When a function is called with argument, the argument are stored in parameter. Oke, argumennya mana? Ketika sebuah function argumen begini. Ini argumen. Jadi ketika si fungsi ini panggil dengan argumen, si argumen ini akan
tersimpan di parameter sebagai sebuah value itu. Oke, di pertama kali kita panggil fungsi say hello to di sini, kita mempasing si argumen Alice, sehingga ketika programnya saya eksekusi secara otomatis parameter Alice name ini kita setting sebagai Alice, yang dimana nanti akan di print di sini di argumen name. Oke, ini sederhananya seperti ini, teman. Ketika kita menulis def, artinya di sini kita mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama say hello. Nah, si fungsi ini ternyata dia punya sebuah parameter namanya name. Jadi parameter ini atau name ini adalah sebuah variabel sebenarnya. Variabel. Di sini sebuah variabel. Name ini merupakan sebuah variabel. Nah, sebuah variabel. Lalu fungsi say hello to ini dia berisi body function. Ini 3 nih, teman-teman. Ada print good morning, place parameter name, good afternoon place parameter name, good evening place parameter name. Nah, supaya fungsi yang kita buat ini bekerja, kita harus panggil sini supaya dia bisa berguna. Panggil dengan cara say hello, lalu ada parenthesis ini, dan kita harus menambahkan sebuah argumen, teman-teman. Argumen sini adalah sebuah string. Ini argumen namanya. Argumen yang dimana ketika kita mendefinisikan si argumen ini akan secara otomatis set istilahnya mengisi variabel name ini atau parameter name ini. Jadi si name ini
name ini sama dengan si variabel al ini teman-teman, seperti itu secara otomatis. Jadi ketika di sini dipanggil print good morning place name, yang terprint adalah value atau argumen ini nih, value atau argumen, value ini, value atau argumen di passing ke sini, di passing. Oke. Ke sini teman, ke body sini. Oke. Coba kita run. Ini dia teman-teman. Jadi ya yang tadinya di sini kita punya fungsi hello, kita definisikan fungsi hello dengan sebuah parameter yaitu variabel yang bernama name. Lalu di bodinya kita punya print good morning place name. Nah, supaya ini semua bisa bekerja atau berfungsi, kita harus panggil di sini teman, panggil di sini. Panggil jadi say hello to R seperti itu. Lalu kalau ketika dia dipanggil di sini say hello, ketika kita mau eksekusi di sini, kita setting si fungsi ini, panggil fungsi ini dengan sebuah argumen namanya. Argumen ini adalah berisi sebuah string yang dimana ketika kita panggil ini, si string yang di sini dia akan tersimpan di name sini. Jadi ketika ini tereksekusi, yang name di sini akan berisi nama L seperti ini. Good morning L seperti itu. Jadi itu yang kita pelajari tentang define, lalu calling, lalu passing. Jadi define ini adalah istilah yang kita gunakan untuk mendefinisikan say hello ini, fungsi say hello ini. Lalu calling, kita memanggil si fungsi ini di sini teman-teman. Lalu passing, ke passing ini kita passing si argumen ini ke parameter name sini. Lalu argumen adalah semacam value atau string yang berada di dalam kurung daripada fungsi yang kita panggil. Dan parameter adalah variabel yang kita buat di dalam fungsi yang kita definisi seperti itu. Oke teman-teman, saya pikir cukup untuk sekarang. Kita akan lanjut belajar di video selanjutnya. Kita akan belajar return values teman-teman. Kita akan belajar return values seperti ini dan return statement. Oke, thank you teman-teman sudah belajar bersama dengan saya. See you in the next video.